As-sabat itu artinya nggak mau berputus asa. Itu namanya as-sabat. Dan kita sering banget loh meminta sabat dalam doa kita, walaupun kita nggak sadar. Salah satu doa as-sabat itu adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Sabat itu minta sabat, minta diteguhkan, minta dikuatkan, minta ditegarkan, minta ditabahkan. Itu namanya tsabbit qalbi. Atau kita misalnya doa Rabbana la tuzigh qulubana. Jangan engkau condongkan hati kami dari kebenaran. Artinya jangan sampai kami berpindah atau kami beralih dari sesuatu yang baik. Itu namanya as-sabat. Di dalam kisah kehidupan Nabi SAW, kita tuh menemukan Nabi ternyata seringkali mengajarkan kata-kata la ba'sa kepada orang yang sedang kesusahan. Orang yang udah mau nyerah, orang yang udah hopeless, orang udah desperate, orang yang udah berputus asa, itu diajarkan oleh Nabi kata-kata la ba'sa. Salah satunya adegan ketika Nabi menjenguk seorang sahabat yang sedang sakit. Dia sakitnya udah parah, dia udah gak mau lagi berikhtiar untuk sembuh, dia udah berputus asa, berkeluh kesah. Maka Nabi datang untuk membesarkan hatinya, menjenguk Iyadatul Marid. Ketika Nabi sampai di rumah orang itu, Nabi ngelihat keadaan dia yang kayak gitu, dia mulai mengeluh. Akhirnya Nabi mengatakan, la ba'sa tahurun insyaallah, kata Nabi. Gak apa-apa, kata Nabi. Ini penggugur, ini pembersih, kata Nabi. La ba'sa tahurun insyaallah. Tapi ternyata laki-laki yang sakit ini tersinggung. Dia nggak terima ketika Nabi bilang la ba'sa, nggak apa-apa. Dia nggak terima. Dia bilang ini tuh penyakit yang parah, ini tuh penyakit yang luar biasa. Ini bisa membuat saya mati. Kamu enak aja bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Akhirnya karena dia tersinggung, dia marah. Nabi pun pergi dengan mengatakan fana'am idzan. Ya udah kalau gitu, kata Nabi. Ya udah kalau gitu. Sehingga Nabi tidak mendoakan dia sembuh. Dia pun nggak sembuh karena dia tuh nggak mau dibilang nggak apa-apa. Maunya apa-apa. Nah ternyata dalam kisah kecil ini, dan ini populer banget kan sebetulnya, kita nggak sadar kalau Nabi itu lagi ngajarin gencana dalam bahasa Arab, yaitu la ba'sa. Nah apa pesan dari kalimat la ba'sa yang diajarkan Nabi kepada sahabat yang lagi sakit tadi? Pesannya adalah Nabi pengen ketika kita sedang mau menyerah, mau berputus asa, udah nggak berharap lagi yang baik-baik, maka kita mengatakan gak apa-apa, la ba'sa, agar kita punya lagi harapan. Agar kita lebih kuat lagi setelah hampir gak kuat. Agar kita bisa berdamai dengan keadaan. Maka hari ini kita pengen belajar dari kata-kata la ba'sa ini yang diajarkan Nabi, sebetulnya apa pesannya buat kita? Apa life hacks-nya buat kita? Jadi bukan hanya sekedar quote. Kalau quote itu mungkin pesan ya, tapi life hacks-nya, cara hidupnya, bagaimana mempraktekannya, sehingga kata-kata gencana, kata-kata tenanaon, kata-kata boten nopo-nopo, kata-kata gak apa-apa, la ba'sa, itu bisa menjadi life hacks yang membuat kita bisa berdamai dengan keadaan, dan itu penting sekali. Yang pertama, pesan yang terkandung di dalam kata-kata la ba'sa itu teman-teman adalah tentang bagaimana cara kita berdamai dengan keadaan, dengan sebuah kenyataan. Karena kita gak bisa merubah keadaan. Pilihan kita ketika kita sedang dihadapkan dengan sebuah kenyataan yang berat adalah berdamai dulu aja. Banyak orang yang bahkan gak mau berdamai dengan dirinya sendiri. Gak mau berdamai kalau dia itu lagi sakit. Kalau dia itu gak mampu. Kalau dia itu sebetulnya gak kuat, gak mau berdamai. Orang yang gak mau berdamai, gak mau ngaku kalau dia lagi sakit, gak akan pernah berobat. Orang yang gak mau berdamai kalau dia lagi capek, gak akan mau istirahat. Akhirnya dia mencelakai diri sendiri. Jadi kita perlu belajar berdamai juga dengan keadaan kita. Kalau emang kita gak mampu, kita harus katakan bahwa kita tuh gak mampu. Saya selalu bilang, jangan pernah mengatakan ya kepada orang lain, tapi harus mengatakan tidak kepada diri sendiri. Itu akan sangat membebani diri kita. Kan hari ini banyak orang yang people pleasure ya. Jadi kayak dia berusaha untuk membahagiakan semua orang,
tapi dia lupa untuk membahagiakan dirinya sendiri. Bahkan dia ngerasa nggak pantas membahagiakan diri sendiri. Rasanya tuh kayak egois banget gitu. Seolah-olah sedikit mengeluh itu berlebihan. Seolah-olah pengen me time itu egois gitu. Padahal itu hak diri kita juga. Nabi ngajarin kita untuk memberikan hak kepada setiap yang memerlukan haknya. Orang lain, keluarga, diri kita, berdamailah dengan itu. Jadi ada saatnya seorang ibu istirahat, ya nggak apa-apa, serahkan aja bayinya atau anaknya kepada ayah. Tapi itu hal yang wajar, berdamai. Atau kalau misalnya kita lagi sakit, ya udah kita akui aku lagi sakit, berarti aku waktunya untuk berobat, waktunya untuk istirahat. Tapi ada orang yang ketika dia lagi sakit, dia ngerasa kayak aku nggak sakit kok, akhirnya makin lama makin parah sakitnya, dia harus berdamai. Sekarang banyak orang yang sebetulnya tanpa sadar dia itu sebetulnya sedang ngalamin mental problem. Tapi karena dia nggak mau berdamai dengan kenyataan itu, dia nggak pernah datang konsultasi ke psikolog, psikiater, konselor dan seterusnya. Akhirnya dia kayak lama-lama masalah problem mentalnya itu jadi sesuatu yang makin besar. Terutama dalam bab parenting. Banyak orang tua yang nggak mau mengakui kalau dia sedang mengalami mental problem loh hari ini. Sehingga korbannya siapa? Anaknya, korban pengasuhan. Karena kan beda generasi nih. Kalau generasi sekarang, generasi Z atau 2000 ke sini, kan kita aware banget ya dengan isu-isu mental ya. Aku kayaknya lagi anxiety. Aku kayaknya lagi apa misalnya, kan itu aware banget kan kalau anak-anak milenial sama terutama generasi Z sih. Kalau yang generasi milenial awal atau yang sebelum milenial itu kayak nggak terlalu aware dengan isu mental. Mereka ngerasa bahwa ya udahlah emang aku orangnya kayak gini. Ya udahlah kamu jangan baperan. Ya udahlah emang cara aku kayak gini dan seterusnya. Jadi excuse gitu. Padahal bisa jadi temperamennya dia, arogannya dia, nggak bisa jaga lisannya dia, mudah marahnya dia, sehingga dia perlakukan keluarga dengan cara itu, pasangan, anak-anak, itu tuh mental issue. Dan karena dia nggak mau berdamai, dia nggak pernah mau belajar mencari jalan keluar. Jadi kayak sebagai seorang ayah nggak mau mengakui kalau kita itu nggak sempurna. Sehingga yuk belajar. Aku belum sempurna dalam mendidik anak-anak. Ya udah aku pengen buka-buka lagi buku-buku tentang parenting, belajar. Oh ini kesalahan aku, oh ini kekurangan aku, perbaiki. Tapi begitu kita nggak mau berdamai, akhirnya kita ngerasa udah sempurna, udah baik, udah ideal, dan nggak pernah mau mengupgrade diri, nggak pernah mau belajar lagi, menggali lagi. Hasilnya apa? Hasilnya kita mengorbankan banyak hal dan akhirnya nanti akan menyesal. Berdamai kalau kita lagi capek, berdamai kalau kita lagi sakit, berdamai kalau kita itu emang dhaif, lemah, banyak kurangnya. Wa kanal insan wa khuliqal insan dhaifa. Manusia itu emang lemah. Maka berdamailah dengan kenyataan itu. Bukan berarti kita banyak mengeluh, bukan ya. Tapi ada kalanya emang kita perlu mengakui kalau ada hal-hal yang itu bagian dari keterbatasan kita. Berdamai dengan keadaan adalah salah satu di antara rahasia untuk bisa mendapatkan kebaikan dalam hidup. Berdamai kalau kita tuh nggak lagi baik-baik aja. Berdamai kalau kita tuh lagi dikasih ujian, ya udah berdamai. Inilah kenyataannya. Ada orang yang mendapatkan ujian dia nggak berdamai, dia malah protes. Nah, ini POV yang berbeda ya. Ketika dikasih ujian, dia protes, ya Allah kenapa? Ya Allah apa maumu? Ya Allah kenapa saya? Dia nggak mau berdamai. Seolah-olah dengan dia ngambek kepada Allah, dia bisa merubah keadaan. Nggak kayak gitu teman-teman. Sama kayak kita berdamai dengan musim. Kita bisa merubah musim nggak? Nggak bisa. Di Indonesia nggak terlalu ekstrim sih perubahan musim. Coba di luar negeri. Kita nggak bisa merubah musim dengan cara marah-marah. Kenapa sih harus musim dingin? Saya kan masih senang musim panas. Kenapa sih harus musim panas sementara di sana musim dingin? Sama kayak orang membandingkan musim antara Australia sama Eropa. Itu kan kebalikan. Kalau di Australia dan New Zealand sekarang lagi menjelang musim dingin, di Eropa itu lagi masuk musim panas. Teman saya di Queenstown di daerah New Zealand, mereka udah mulai ngelihat aurora sekarang. Karena udah masuk musim dingin. Sementara di Eropa
Orang lagi musim panas. Maka nggak bisa orang di Eropa nge-compare keadaannya dengan Australia dan New Zealand. Sama seperti kita nggak bisa meng-compare keadaan kita dengan orang lain. Karena setiap kita itu punya siklus yang berbeda-beda. Kita sedang diuji nih. Orang lain udah melewati fase itu beberapa tahun yang lalu. Sehingga nggak bisa juga kita comparing. Kenapa kok saya doang yang diuji? Kenapa dia enggak? Enggak apple to apple. Karena kamu di Australia, dia itu di Eropa. Atau kamu di Eropa, dianya di Australia. Berbeda musim. Maka berdamailah dengan keadaan kamu. Sekarang lagi musim dingin. Jangan berharap ini tiba-tiba berubah menjadi musim panas. Maka dengan cara kita mau berdamai, oke, ini musim dingin. Sekarang saya akan fokus dengan gamesnya musim dingin. Apa gamesnya musim dingin? Secara outfit, saya akan pakai baju-baju yang tebal. Terus kegiatan, saya akan banyak berkegiatan di tempat-tempat yang salju. Berarti mainnya ski, snowboard, dan segala macam. Bikin boneka salju. Berdamai dengan gamesnya musim dingin. Tapi bagi mereka yang sedang ngalamin musim panas, ya udah oke, sekarang musim panas, aku akan berdamai dengan gamesnya musim panas. Gamesnya musim panasnya apa? Pakai pakaian outfitnya yang tipis-tipis, yang jangan terlalu tebal. Permainannya apa? Permainan olahraganya olahraga musim panas, mungkin berenang, mungkin dia camping, mungkin apa segala macam. Intinya kalau kita berdamai dengan sebuah keadaan, maka kita akan fokus dengan untuk menemukan gamesnya. Menikmati kebaikan yang ada di dalam keadaan itu, bukan justru mengeluhkan keadaan tersebut. Ini namanya la ba'sa. La ba'sa musim panas, ya udah aku berenang. La ba'sa musim dingin, ya udah main ski. La ba'sa musim panas, ya udah pakai baju tipis. La ba'sa musim dingin, ya udah keluarin lagi baju-baju tebal sama syalnya dan segala macam. La ba'sa. Begitu kita faham dan berdamai dengan keadaan, kita akan nggak lagi fokus dengan keluh kesah, tapi fokus dengan gimana menikmati games dalam keadaan itu. Ini kata-kata la ba'sa. Makanya Nabi bilang la ba'sa tahurun insyaallah. Kalau lagi musimnya sakit, berarti gamesnya adalah lagi dibersihkan, lagi digugurkan dosa-dosanya, lagi diangkat derajatnya. Itu gamesnya. Sehingga kita mencoba untuk menjalani itu. Ini lagi musim aku digugurkan dosa nih. Ini lagi musim aku diangkat derajat nih. Ini lagi musim Allah memberikan kejutan-kejutan untuk aku nih setelah ini. Ya udah aku jalanin dulu aja. Itu artinya la ba'sa. Gak apa-apa ya Allah, aku diginiin karena pengen diangkat derajat. Gak apa-apa ya Allah, aku dalam keadaan kayak gini karena pengen dibersihkan dosa-dosanya. Itu arti berdamai lalu fokus dengan gamesnya. Tapi kalau kita nggak mau mengatakan la ba'sa, artinya kita nggak berdamai dengan keadaan, kita akan menuduh Allah. Allah nggak adil, Allah nggak dengar doa saya, Allah mau apa, apalagi yang kurang dari saya, kok cuman saya yang diginiin orang lain enggak, comparing tadi kan. Kenapa comparing? Karena kita nggak mau berdamai dengan kenyataan hidup kita. Kalau lagi dikasih kemudahan, ya udah la ba'sa. Berarti sekarang adalah masa-masanya saya beramal, masa-masanya saya berbagi, masa-masanya saya melakukan ini dan itu. Masing-masing keadaan itu ada gamesnya. Maka kata-kata Nabi la ba'sa itu adalah kata-kata berdamai. Lalu setelah itu ada kalimat tahurun insyaallah. Itu kata-kata tentang gamesnya keadaan tadi. Gak apa-apa sakit karena ini penggugur dosa. Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis ya. Kata Nabi gini. Ini hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ma min muslim yushaku syaukah fama fawqaha illa kutibat lahu biha darajah wa muhiyat anhu biha khati'ah. Tidaklah seorang muslim itu tertusuk duri. Dalam hadis yang lain, ma asaba muslim atau mukmin min musibah, tidak ada sebuah musibah yang dialami oleh seorang muslim atau mukmin walaupun sekedar yushaku syaukah, sekedar tertusuk duri.